Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ketemu lagi di daring TIK. Pagi ini kita memulai dengan bab baru, yaitu mengukur kecepatan internet. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa untuk menyediakan alat tulis dulu, dan nanti silakan dicatat. Barangkali ada sesuatu yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di buku masing-masing dan ditanyakan di kolom tanya jawab. Kita mulai. Pada pagi ini ada 3 poin yang mungkin kita jelaskan. Yang pertama adalah satuan kecepatan internet, kemudian cara mengukur kecepatan internet, dan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi kecepatan internet. Satuan kecepatan internet. Satuan kecepatan internet yang umum dipakai adalah bits per second, atau biasanya disingkat dengan bps. Tetapi orang sekarang karena kecepatannya itu sudah tinggi-tinggi, maka jarang sekali menggunakan bit per second, biasanya menggunakan ukuran mega. Jadi 1 mega itu sama dengan 1 juta bits. Misalnya kita berlangganan internet minimal 10 mega, berarti kita 10 kali 1 juta bits atau 10 juta bits. Kemudian contohnya begini, misalnya Nova berlangganan internet dengan kecepatan 10 Mbps, 10 megabits per second. Jika dipakai untuk download file, misalnya MP3 nya sebesar 3,5 megabits per second, maka hanya dibutuhkan waktu kurang dari 1 detik. Karena apa? Karena 1 detik itu sudah mencapai 10 mega. Paham ya dari sini ya? Kemudian cara mengukur kecepatan internet. Yang pertama, buka browsernya dulu, boleh pakai Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari, dan lain-lain. Kemudian masukkan alamat di speedtest.net, masukkan alamat speedtest.net, kemudian klik go. Kita langsung praktekkan saja. Kita menggunakan Mozilla speedtest.net, alamatnya ya, speedtest.net. Nih, klik go saja, langsung klik go, dan ini akan melakukan pengukuran sendiri. Yang pertama adalah mengukur kecepatan download dulu, kemudian setelah itu mengukur kecepatan upload. Pada siang hari ini kecepatan downloadnya mencapai 1,93 megabits per second, dan uploadnya masih berjalan, biasanya tidak jauh dari download. Kecepatannya ya 1,93, ini kebetulan sama. Kalau sudah ketemu berapa kecepatan download dan uploadnya, berarti pengukurannya sudah selesai. 1,93 untuk download, 1,93 untuk upload. Paham ya dari sini ya? Kemudian faktor apa yang mempengaruhi kecepatan internet? Kecepatan internet ini tidak sama dari waktu ke waktu. Jadi kadang-kadang kita mengukur kecepatan internet itu beda antara waktu siang, waktu malam, waktu pagi juga akan berbeda. Apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama bisa faktor dalam komputer sendiri, dan yang kedua adalah faktor di luar komputer.
Faktor di dalam komputer yang mempengaruhi yang pertama adalah modem dan transmisi internet. Modemnya itu berbeda antara modem internal dan modem eksternal. Kalau kita menggunakan modem eksternal itu jelas lebih cepat daripada menggunakan modem internal. Kemudian transmisi juga begitu. Kalau dari modem langsung ke komputer kita akan jelas berbeda apabila kita menggunakan transmisi, misalnya kita pakai wifi. Dan yang kedua adalah komputer yang dipakai. Komputer yang dipakai ini juga akan berbeda. Apabila kita menggunakan HP akan berbeda dengan menggunakan komputer. Menggunakan komputer kecepatannya juga akan berbeda apabila kita menggunakan laptop. Ini akan mempengaruhi walaupun tidak secara signifikan. Dan browser yang dipakai ini juga akan mempengaruhi kecepatan, di mana kecepatan ini walaupun tidak begitu signifikan tetapi lama kelamaan akan kita rasakan. Faktor di luar komputer yang mempengaruhi kecepatan internet dari luar komputer itu yang pertama ada jumlah pengguna internet. Artinya begini, pada saat kita menggunakan internet pada saat jam kerja itu jelas akan berbeda apabila kita menggunakan internet di luar jam kerja. Misalnya pada jam 9 pada saat jam kerja, jam 9 sampai jam 2 katakan seperti itu. Berbeda kita menggunakan internet pada malam hari. Kecepatannya akan jauh lebih cepat malam hari daripada siang hari. Yang kedua, jumlah pengakses situs. Artinya begini, kalau kita mengakses situs tertentu yang di sana itu banyak sekali orang mengakses, maka akan semakin lambat. Misalnya sampean mengakses PPDB atau kalian misalnya pada suatu ketika daftar ujian atau daftar PPDB online, di mana pada saat pendaftaran begitu banyak yang daftar, maka saat itulah kecepatan internet akan lambat-lambat, bahkan tidak bisa diakses sama sekali karena trafiknya terlalu padat. Yang ketiga adalah kecepatan akses server. Jadi penyedia internet sendiri atau katakan server yang melayani itu juga punya kecepatan. Kalau kecepatannya rendah, memorinya rendah juga, maka kecepatannya akan sangat lambat. Jadi penjelasannya seperti itu. Kita menggunakan kecepatan internet ada ukurannya, tidak menggunakan perasaan. Saya kira penjelasannya singkat seperti itu, dan apabila tidak paham silahkan tulis di kolom tanya jawab. Dari saya sekian saja, mudah-mudahan keterangan yang singkat ini bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.